jambu. Jambu lo. Itu manis. Itu manis kayak tukang ojek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat suasana tempat di pinggir jalan, suaranya bisik. Jadi minimal kita ada beberapa konsentrasi antara menyimak, mendengarkan materi yang sedang disimak malam ini dan mendengarkan lalu lalang kendaraan pada malam hari ini. Jadi tentunya kita diuji untuk menjadi mustami' yang sesungguhnya. Silahkan sambil ngopi untuk mendengarkan pembacaan kitab Lughabul Hadis Taqiyul Qaul. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Makkatul Mukarramah wa khususan hadrati Syekh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan hadiatan Syahirul Ijazah Syekh Al-Faqih Al-Alama Al-Mawfurullah Mahdi Ahmad Husain bin Abdullah bin Umar bin Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Hidratullah Al-Sadab Syekh Syarif Dayatullah bin Menjadi Syirban radhiyallahu anhumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita sudah selesai membaca bab yang ke-10. Itu tentunya bab tentang Jumu'ah. Bahwasanya di akhir bab itu menjelaskan ya, barang siapa yang mendapatkan sholat Jum'ah di sisi Allah itu ada pahala sebanyak 100 pahala orang yang mati syahid. Itu di akhir bab yang ke-10 tentang keutamaan Jum'ah. Jadi tetap diingatkan sehubungan malam ini malam Jum'ah, besok yang laki-laki tetap kudu sholat Jum'ah. Alhamdulillah Bapak RT kita masih diberikan sehat walafiat. Beliau jauh-jauh datang ke tempat ini dengan maksud dan tujuan menuntut ilmu, ridho
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau panjang umur, tetap iman Islamnya, sehat jasmani dan rohaninya, disakinahkan rumah tangganya, diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan jangan kawin lagi. Amin. Baik, mari kita lanjutkan bab yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadil ashar fi fadilatil masajidi. Utawi iki iku bab kang kaping 11 fi fadilati ing dalem nerangake keutamaanane al-masjidi, masjid-masjid. Jadi menerangkan tentang masjid-masjid. Al-babul hadil asyara fi fadilatil masajidi. Bermula ini bab yang ke-11 fi fadilati, di dalam menerangkan keutamaan masjid-masjid al-masjidi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Telah bersabda Rasulullah, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumahnya tiap-tiap orang mukmin. Masjid itu rumahnya tiap-tiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah, maka jangan jauh dari masjid. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka gemar, suka, cintalah untuk memasuki ke dalam masjid. Kalau kita iman kepada Allah, maka makmurkanlah masjid. Jangan-jangan ke masjid, sholat subuh juga ora, betul? Jangan-jangan ke masjid, sholat subuhnya kesiangan. Kita mohon sama Allah, siapa yang rumahnya dekat masjid bisa memakmurkan masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajul mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat seseorang, apabila kita melihat seseorang mulazimal masjid, orang yang melazimkan di masjid, orang yang melazimkan datang ke masjid, masuk ke masjid, tentunya orang yang beribadah. Fashhadu lahu, maka saksikanlah ia. Fashhadu lahu, maka saksikanlah orang itu, orang yang berada di masjid. Tentunya dengan apa? Bil iman, dengan iman. Artinya kita menyaksikan tiap-tiap orang yang berdiam diri di masjid dalam keadaan beribadah, baik dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid
atau ia di dalam masjid itu berzikir, i'tikaf, saksikan bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Itulah bahwa orang tersebut adalah bagian daripada orang-orang yang beriman. Maka makmurkan masjid. Barang siapa yang makmurkan masjid, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi siapa orang yang memakmurkan masjid, siapa orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, siapa orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana caranya memakmurkan masjid? Kalau kita beriman kepada Allah, jangan kita hanya pandai membangun masjid, jangan cuma kita hanya pandai menyumbang masjid, jangan hanya kita pandai bersedekah untuk masjid, jangan hanya pandai kita mengeluarkan rezeki kita untuk masjid, tapi makmurkan masjid tersebut untuk sarana ibadah. Jadi cara memakmurkan masjid itu bukan dengan cara kita memberikan sumbangsihnya kepada masjid. Tidak cukup dengan cara itu. Namun memakmurkan masjid, siapa orang yang mampu memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, maka ia harus mampu juga memakmurkan masjid. Artinya masjid itu diisi untuk melaksanakan ibadah. Maka kalau kita jadi orang mukmin, tahu kalau masjid itu rumah-rumahnya orang mukmin, setiap kita masuk ke dalam masjid, jangan kita langsung duduk. Kita harus menghormati dulu rumah Allah, hormati dulu Baitullah, hormati dulu masjid-masjid. Konon di DKI Jakarta ini masjid sangat mewah, isinya Masya Allah, masjid musola mewah-mewah. Coba kita lihat, kalau di Arab Saudi dari Makkah sampai Madinah, saya tidak pernah melihat yang namanya musola. Baik kecil maupun besar semua dinamakan masjid. Nggak ada tuh yang namanya di Arab Saudi dari Masjidil Haram sampai ke Madinah ada musola Baitul Mukminin. Nggak ada. Adanya masjid Baitul Mukminin, Masjidil Haram terutama di sana. Dan di sana sekecil apapun tempat sarana ibadah tentunya untuk sholat yang dinamakan masjid, tidak ada musola. Maka layaknya di Indonesia ini, kalau saya andai kata terkadang ada musola yang besarnya hampir memadai sama serupa dengan masjid. Baiknya musola yang seperti itu diganti, jangan dengan nama musola tapi dengan masjid, tapi ghairu masjid, ghairul masjid, ghairul jami'. Masjidnya namanya ghairul jami'. Jadi tidak untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kita masuk, kalau sudah dinamakan masjid, walaupun tidak dilaksanakan, digunakan untuk tidak sholat Jumat, ketika kita masuk ke dalam masjid itu, makmurkan masjid itu dengan cara apa? Ketika kita masuk, lalu kita jangan duduk, terus kita jangan duduk, sebelum duduk kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tuh. Maka kalau kita masuk ke masjid, jangan duduk, makruh. Ya, jangan disamakan masjid itu seperti jalanan. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita jalan dari jarak jauh, taruhlah jarak tempuh dari kecamatan sampai ke KUA. Kalau kita umur yang sudah separuh baya, 50 atau 55 tahun itu agak ngap. Jadi kalau kita di jalan, tiba-tiba lelah badan kita, capek, napas kita ngap, duduk aja, langsung duduk aja. Jadi nggak pandang apa, nggak lihat apa, duduk aja dia langsung.
Bagaimana andai kata kita masuk ke masjid seperti itu, maka berarti kalau kita masuk ke dalam masjid langsung duduk, berarti masjid itu dianggap jalanan. Tuh, ya. Jadi jangan kita anggap masjid itu seperti jalanan. Makmurkan masjid itu dengan cara apa? Dengan cara isi masjid itu untuk ibadah, untuk sarana ibadah. Sekarang memang banyak di antara apa? Di antara isu. Ya, bisa dikatakan isu, bisa juga dikatakan memang benar. Kenyataannya memang beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk mengisi masjid aja penuh dengan aturan, penuh dengan larangan. Kenapa? Karena memang suasana kondisinya sedang dalam keadaan negatif. Artinya dalam posisi corona. Nah, corona hilang, timbul namanya corona. Omikron. Nah, timbul Omikron. Kalau Omikron hilang, nanti timbul lagi Babakron. Dengan adanya Omikron, ada undang-undang dari Menteri Agama bahwa suara adzan harus diatur, tidak boleh terlalu keras. Bahkan ada juga isunya suara adzan dibandingkan dengan suara gonggongan anjing. Tuh, ya kan? Ada juga berita itu yang membenarkan, ada juga berita itu yang beranggapan tidak benar. Tapi pegang teguh keimanan kita sebagai umat Islam, tetap yang namanya adzan. Sejak zaman Bilal bin Rabah, Rasulullah mengajarkan agar kalimat adzan harus dengan suara keras. Sekarang kalau adzan, tujuan adzan adalah untuk apa? Untuk memanggil, menyeru umat Islam, muslimin muslimat mendirikan sholat, baik di masjid, di musola maupun di rumah. Maka ketika adzan mustahil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gak mungkin pakai speaker, ya kan? Lagi zaman Bilal bin Rabah, adzan naik ke atas menara, adzan sekuat-kuatnya. Supaya apa? Supaya umat Islam mendengar bahwa waktu sholat telah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sekarang disuruh dikurangi suaranya itu. Kenapa? Alasannya takut mengganggu saudara-saudara kita yang tak seiman. Bahkan bisa dibayangkan, andai kata orang Islam hidup di kalangan komplek perumahan orang-orang elit, ya, orang-orang elit yang kebetulan orang itu memelihara anjing. Lalu tiba-tiba anjing itu menggonggong dari rumah ke rumah, semua rata menggonggong anjing. Kira-kira kita keganggu kagak? Katanya begitu. Ya untuk apa keganggu? Fitrah anjing bersuaranya menggonggong. Sekeras apapun suara anjing, kita tidak bisa hentikan. Hei anjing, berhenti menggonggong, nggak bisa. Fitrah anjing, suara anjing seperti itu. Maka kalau kita beriman kepada Allah, itu makhluk Allah, punya suara menggonggong, nggak perlu kita tersinggung, nggak perlu kita terganggu. Maka ketika ada peraturan dari pemerintah, tentunya dari Menteri Agama, saya tidak menyalahkan, tapi tentunya itu menyinggung perasaan umat Islam. Tapi tak jadi masalah. Kita doakan semoga Menteri kita, Menteri Agama di Indonesia ini, Allah bukakan pintu hatinya, cara berpikir yang bisa menetralisir untuk agar supaya agama Islam dan agama yang lainnya tidak tersinggung, tidak merasa diadu domba. Maka ayo, kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu bahwa masjid itu adalah rumahnya orang-orang beriman. Tempati masjid kalau yang dekat. Minimal hari Jumat jangan sampai kita
tidak sholat Jumat, terutama untuk Mas Ali. Nah, alhamdulillah banyak jeblosnya. Alhamdulillah. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat, mantaroka salah satu Jumat, ya, itu kata Allahu minal munafikin. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, min ghairi udrin, dari tidak ada udur, itu kata Allahu kutiballahu minal munafikin, dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang munafik. Tuh. Bahkan kalau kita menyengaja tarkus sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur, maka kita sudah menjadi kafir. Tuh, maka jangan kita ninggalin sholat Jumat. Udah sholat 5 waktunya beletong-beletong, sholat Jumat kagak, kecuali udzur. Udzurnya ini udzur syar'i masuknya. Kalau Mas Ali dari Jakarta pergi ke Jawa, kebetulan sholat Jumat, dalam perjalanan gak wajib sholat Jumat. Tapi ketika singgah di salah satu tempat kampung, kita bertamu di salah seorang teman kita, sahabat kita, pas waktu kita di rumahnya Jumat, maka kita ikuti ibadah Jumat. Udzur syar'i, sakit yang sangat. Kalau masih sakit, pusing, sakit gigi, mules, itu masih wajib Jumat. Kecuali udah lumpuh, stroke, ya, mulut miring begini, itu baru nggak apa-apa, nggak sholat Jumat juga. Namanya udzur syar'i. Yang ketiga udzur syar'i ketika hujan besar. Hujan besar itu tanda-tandanya ketika hujan kaki kita melangkah, telapak kaki kita sudah tidak terlihat karena tertutup air. Itu namanya hujan yang sangat lebat. Maka kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau hujan masih hujan gerimis, bang tau lagi ngegojek gerimis, berhenti dulu dia minggir. Mana hari Jumat, pas buka Jumat nggak ada lagi mantel, yang mendengar doa aja. Lagi aja. Tapi alhamdulillah di Serpong sholat Jumat tetap dia. Nah, Mas Gepeng apalagi sholat Jumat lagi narik, bawa mobil, bawa daging lagi. Ini kalau sholat Jumat urusannya nih beku nih es nih. Kalau berhenti, jadi dagingnya jadi meleleh nih. Gak sholat Jumat jadi bablas saja. Jujur Mas Gepeng dalam 1 bulan sholat Jumatnya berapa kali? Tergantung ininya, ada 4 kali 1 bulan, ada yang 5. Enggak, maksudnya setiap sholat Jumat enggak? Nah, enggak jebol. Alhamdulillah. Kalau jebol juga enggak apa-apa lagi di jalan. Ngomong tuh dijawab pas 1. Masya. Minggu. Nah, okay. Nah, jadi kalau kita merasa menjadi orang mukmin dan kita punya hak bahwa rumah kita adalah masjid itu rumahnya orang-orang beriman, maka makmurkan masjid kita, ya. Jangan sampai masjid itu, aduh, masya Allah, jangankan subuh, maghrib aja kadang-kadang cuma 1 sok, itu juga nggak nyampe. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya fil masajidi ahbatallahu amalahu 40 sanatan. Jadi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya, barang siapa yang berbicara, ngomong dengan omongan perkara urusan dunia yang dapat melalaikan kita kepada Allah. Hubbud dunia, cinta kepada dunia, itu dibicarakan di dalam masjid, ya, fil masjidi, ya. Barang siapa yang berbicara urusan dunia fil masjidi, di dalam dunia, ahbatallahu amaluhu 40 sanatan, maka Allah akan hapus amaliyahnya, akan hapus amal perbuatan baiknya, akan Allah hapus ibadahnya selama 40 tahun. 40 sanatan. Jadi kalau kita di dalam masjid
seharusnya memakmurkan masjid. Kadang enak-enaknya kalau hari Jumat setelah kita melaksanakan selesai sholat Jumat, anjuran Allah setelah sholat Jumat kita suruh bertebaran kembali mencari dunia. Tapi kadang kita keenakan, apalagi bulan puasa. Habis sholat Jumat haus, menahan lapar dan dahaga, menunggu datangnya beduk maghrib, ya kan? Setelah Jumat bukan kita langsung mencari dunia lagi yang halal, tentunya kita ngobrol di dalam masjid itu. Yang ngobrol tongtolan, dibilang melalam mau, aduh anyep banget, pahit banget hari ini katanya, kagak dapat tarikan, baru dapat duit 20.000 katanya dari subuh jemput dari jam 5, ini udah jam 12 baru dapat 20.000. Itu perkara dunia. Ini umpama itu jangan. Kenapa? Karena kalau kita di dalam masjid berbicara tentang dunia, maka Allah akan hapus amal ibadah kita selama 40 tahun. Masya Allah. Apalagi di dalam masjid itu, apalagi nanti bentar lagi nih musim-musim pilkada. Ya, kadang-kadang yang kalau ada sumenggahnya itu calon legislatif diundangnya di masjid. Untuk apa? Untuk memilih dirinya, kampanye. Dia bawa duit banyak-banyak, dia undang warga masyarakat, partainya partai API. Ada tanduknya tuh. Itu paling banyak ini. Kadang-kadang, Masya Allah, dapat duit. Nah ini nggak boleh. Ya. Di dalam masjid nggak boleh kita berbicara tentang dunia. Ada juga di masjid nggak boleh juga kalau kita ngomongin kehilangan. Umpama ada barang ketinggalan di masjid, ada jam tangan lah kalau ketinggalan, diumumin di dalam masjid. Bapak-bapak jamaah Jumat pada hari ini, barang siapa yang ketinggalan jam tangan Rolex, agar menghubungi pengurus masjid. Itu nggak boleh kalau kita ngumuminnya di dalam masjid. Atau kita ngumumin, bapak-bapak, ibu-ibu, besok hari Sabtu malam minggu kita ada undangan Pak RT Iwan mau nikahin. Nggak boleh. Apalagi itu di dalam pernikahannya ada pesta dangdut, begadang, jangan begadang, ada itunya tuh. Nggak boleh. Boleh ngumumin kehilangan di luar di depan pintu itu pun nggak boleh dengan mengeras suara tuh, ya. Maka kita harus memakmurkan masjid dan menghormati masjid. Termasuk kadang-kadang kita kalau sholat Jumat itu pengennya di salah satu tempat, pengennya paling pojok gitu, atau di tengah. Giliran kita Jumat yang kedua di tempatin orang, ya. Orang udah duduk duluan di situ tuh. Terus kita usir, haram, itu nggak boleh. Ya. Jadi di situ tidak ada hak kita untuk memilih tempat untuk sholat Jumat di shop yang pertama yang selalu kita didudukin orang, terus kita usir itu orang, nggak boleh. Ya. Terkecuali di dalam masjid itu pengurus masjid sudah menyiapkan tempat duduknya antara khotib dan bilal. Khotib itu tergolong termasuk imam, ya, muadzin termasuk bilal. Itu kadang sudah disiapkan oleh pengurus masjidnya. Itu nggak boleh dengan gugat, karena sudah haknya dia, sudah makomnya dia. Nah, kalau kita dudukin nggak diusir, cuma ya itu dikasih isyarat, itu untuk khotib, itu untuk imam, itu untuk bilal, gitu. Ya. Jadi kita nggak boleh. Jadi umbel dong nih orang, itu tempat duduk gua paling enak, samping jendela, bulan puasa beludahnya kan enak gitu kan. Diusir, nggak boleh gitu, ya. Termasuk juga kalau kita sholat, ya, di dalam masjid, dohor lah taruh, itu saling dorong jadi imam. Dohor, taruhlah kita ketinggalan jadi sholat dohornya, kemudian kita sholat, ada 2 atau 3 orang, ada komat dan salah satu teman kita tuh yang mau sholat tuh. Setelah koma, lalu kita saling dorong. Jadi bapak, bapaknya, Pak Imam, Pak, itu nggak boleh. Ya.
Kita lihat orang ini kira-kira lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita. Gitu. Kalau memang orang ini lebih muda dari kita dan kita paham tentang menjadi imam, nggak usah kita saling dorong-dorong. Nah, atau kalau memang kita sama-sama mudanya atau sama-sama tuanya, kita lihat dulu bahasa dia fasihah enggak dalam membaca. Nah, Fatihahnya. Jadi pada intinya kalau kita merasa mampu untuk menjadi imam, ketika ada suara qamat, langsung aja udah, nggak usah nyuruh orang lagi kalau kita merasa mampu. Tapi kalau kita nggak merasa mampu, kita lihat orang lebih tua dari kita silakan gitu ya. Jadi pada intinya itulah makmurkan masjid, karena masjid adalah rumahnya orang beriman. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini, karena saya juga tahu semuanya pada lapar. Ya, jadi nggak usah banyak kalah, sedikit 3 hadis ini dapat kita amalkan. Yang pertama, rumah masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, apabila kita melihat seseorang ibadah di dalam masjid, maka saksikan dengan apa? Dengan keimanan. Saksikan bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Jangan kita suudon. Jangan ini orang lama-lama di masjid, lama-lama nih kotak duit habis nih. Jangan, nggak boleh. Jadi kita harus husnudzon bi khalqillah. Saksikan kalau orang itu sering sekali melazimkan dia ke masjid. Dohor ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid. Saksikan kata Allah, saksikan dia bahwa dia adalah orang beriman. Lalu yang ketiga, maka janganlah kita berbicara tentang urusan dunia kalau kita ada di dalam masjid. Berbicaralah tentang akhirat, berbicaralah tentang ukhrawi, atau kita mudzakarah tentang rububiyah ibadah, mudzakarah tentang furu'iyah, tentang din, tentang agama. Itulah yang dianjurkan oleh Allah. Di dalam masjid kita isi dengan zikir, kita isi dengan tahlil, kita isi dengan membaca Al-Quran, dengan iktikaf di dalam di masjid. Jauhkan daripada kita berbicara daripada keduniaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.